Sudah jam 1 ya? Bapak record dulu. Recording in progress. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, silahkan pimpin doa sebelum kita memulai pelajaran ini. Mangga, Chandra. Kulan Pak, Ya, silahkan pimpin doa dulu ya sebelum kita mulai pelajaran ini ya. sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Iya. Oke. Sebelum Bapak lanjutkan, sebentar ada WA dulu. Sudah mengabsen semua ya di classroom, di link absen itu. Nah, untuk yang ikut pada hari ini, insya Allah akan ada nilai tambah dari Bapak ya, kalem. Jadi berbahagialah Anda jika Anda bisa tatap maya hari ini gitu. Nanti TKJ 2 dan 3 menyusul selanjutnya. Nah, jadi materi hari ini itu adalah mengenai, Bapak boleh share screen dulu ya. Share screen. Yaitu mengenai perangkat lunak bahasa pemrograman gitu ya. Sebenarnya ini masih terkait dengan pertemuan minggu lalu, di mana di modul minggu lalu itu tentang algoritma ya. Algoritma itu apa, flowchart, membuat algoritma seperti apa. Nah, algoritma-algoritma yang kalian buat pada minggu lalu itu akan diimplementasikan menjadi sebuah program menggunakan perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, di drive juga Bapak sudah sisipkan ya satu aplikasi yaitu DevC++ untuk membuat program. Jadi silakan bagi yang memiliki PC untuk mendownloadnya, bagi yang tidak punya PC bisa pakai Android, itu banyak sekali aplikasinya ya. Salah satunya CXX Droid gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak juga membuat breakout room. Nanti itu bisa digunakan oleh Anda dan kelompok Anda ya. Ada 7 breakout room yang Bapak buat. Walaupun Bapak lihat kelompoknya ada 6. Jadi nanti silakan untuk kelompok 1 kalau butuh mau diskusi secara privasi masuk aja ke breakout room yang ke-1 dan selanjutnya gitu ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yaitu siswa diharapkan bisa membuat program sederhana menggunakan perangkat lunak pemrograman gitu ya. Nah, tentunya sebelum membuat program itu siswa harus mampu dulu menginstalasi perangkat lunak tersebut, mengoperasikan dan mengujinya. Nah, sebelum menginstalasi harus kenal dulu apa sih bahasa pemrograman itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Coba perhatikan dulu ke layar ya. Ini KD ya, kompetensi dasar, yaitu hal yang harus Anda kuasai di pelajaran ini. Ada 2, memahami perangkat lunak bahasa pemrograman dan melakukan instalasi bahasa pemrograman. Sedangkan indikatornya ada 8 ya. Dari menjelaskan, menentukan perangkat lunak bahasa pemrograman, mengumpulkan berbagai macam IDE, bukan IDE ya, IDE, Integrated Development Environment, menginstalasi, mengoperasikan sampai menguji hasil instalasi perangkat lunak IDE yang Anda gunakan nanti. Nah, secara garis besar pertemuan kita kali ini ada 4 sub bahasan ya. Yang pertama itu orientasi masalah. Jadi di sini Bapak akan kemukakan masalah-masalah kenapa sih kita butuh bahasa pemrograman untuk membuat program nanti ya. Yang kedua yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman. Jadi di sini nanti akan dibahas mengenai konsep perangkat lunak bahasa pemrograman, jenis-jenis bahasa pemrograman apa saja ya. Kemudian yang ketiga, IDE perangkat lunak bahasa pemrograman. IDE itu toolsnya ya, editornya untuk membuat program. Sampai yang keempat nanti ada instalasi IDE perangkat lunak bahasa pemrograman. Selain instalasi nanti juga ada pengoperasian dan juga ada pengujian dari IDE yang telah Anda install. Artinya ketika sudah diinstal buat program sederhana diuji jalan nggak tuh, karena banyak juga yang nggak jalan gitu. Nah, jadi seorang programmer itu nanti banyak error itu bagus ya, jangan pusing.
Karena nanti di akhir project Anda, akhir tahun itu Anda harus membuat program yang cukup besar per kelompok, tapi tetap harus ada kolaborasi ya. Karena pembelajaran ABA 21 itu kolaborasi. Halo Rangga, kenal nggak Sarukan? Ya. Orang India. Orang India. Nah, ini siapa nih yang kedua? Hilmi. Nih. Ini Sujiwo Tejo ya, orang Jawa. Nah, kira-kira kalau mereka ngobrol gitu ya, Sarukan pakai bahasa India, kemudian Sujiwo Tejo pakai bahasa Jawa, kira-kira bakal nyambung nggak kalau mereka ngobrol? Nah, itu yang akan kita... Enggak, Pak. Kenapa? Nyambung nggak? Enggak. Enggak. Ya. Enggak, Pak. Kenapa nggak nyambung? Nah, nanti kita bahas gitu ya. Kemudian, nah, masalah ketiga ya, sorry. Masalah yang kedua, ya jika pada slide sebelumnya masalah komunikasi pada dua orang yang berbeda bahasa, nah, lalu bagaimana nanti Anda sebagai programmer itu memberikan instruksi pada komputer, ya? Kalau Anda ngobrol sama orang India aja Anda tidak mengerti, bagaimana Anda ngobrol dengan komputer gitu ya, yang bahasanya lebih rumit, bahasa mesin. Tahu bahasa mesin? 1001 itu bahasa mesin ya, ada di pelajaran Siskom. Nah, ini masalah yang kedua yang harus Anda pecahkan nanti. Dan yang masalah yang ketiga adalah bagaimana program yang dibuat bisa langsung diaplikasikan atau digunakan oleh user. Kan Anda selama ini sebagai user enak ya, mau ngitung tinggal buka kalkulator. Nah, jadi kalau programmer itu nggak kayak gitu. Bagaimana supaya kalkulator bisa ngitung? Nah, itu kerjaan programmer, mencari masalah gitu. Di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas 3 masalah ini. Kita akan mencoba memecahkan 3 masalah ini. Karena metode pembelajarannya adalah PBL, Problem Based Learning. Nah, tuh lihat ya gambarnya juga, orang lagi stres ini ngobrol sama komputer ini gimana ini ngobrolnya gitu. Kok nggak nyambung gitu ya. Nah, maka dari itu untuk ketiga masalah tadi ya, silakan diskusikan dengan kelompok Anda ya. Saya kasih 3 topik untuk 3 kelompok ya. Untuk masalah pertama ya tadi antara Sahrukan dan Sujiwo Tejo itu silakan kelompok 1 dan kelompok 2 yang berdiskusi ya untuk memecahkan masalah itu. Jadi harus ada apa gitu di solusinya bagaimana di masalah pertama. Masalah yang kedua itu untuk kelompok 3 dan kelompok 4, dan masalah yang ketiga itu untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, untuk kelas lain yang menjadi perwakilan itu bisa masuk ke breakout room ke 7 ya, dan bebas mau menentukan masalah 1, 2 atau 3 yang ingin diselesaikan ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya, silahkan diskusi dengan kelompok Anda. Boleh menggunakan breakout room, silakan, atau menggunakan chat WA, mangga ya. Silakan 5 menit dimulai dari sekarang, mangga. Bapak stop share screen dulu ya. Silakan. Tahu kan kelompoknya ya? Kemarin kan sudah dibagi ya. Silakan 5 menit ya. Sekarang 13.10 ya. Nanti Bapak akan tunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan yang menyebutkan solusi dari permasalahan tadi. Mana? Ini breakout roomnya masih kosong nih. Belum ada yang masuk satupun. Room 1 masih kosong ya, kelompok 1 belum masuk ya. Ajril, ada Ajril? Roomnya di mana? Coba di paling bawah tuh ya, ada breakout rooms. Ada nggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Enggak ada. Bentar ya. Oke, sementara pakai WA dulu nggak apa-apa deh, sambil ini ya. Ya, Pak. Randy, ada Randy nggak? Randy? Halo Randy. Halo. Iya. Halo, Pak. Randy, kamu kelompok berapa Ren? Kelompok 5, Pak.
Kelompok 5 ya. Kelompok 5 masalahnya apa, Ren? Masalah 3 bukan, Pak? Ya, masalah 3 ya. Sudah sampai mana mencari solusi untuk Iya, Pak. masalah itu? Diskusi dengan teman-temannya? Belum, Pak. Belum? Belum diskusi ini lagi Oh, mau. lagi proses, nggak apa-apa ya. Selvina, ada Selvina di sini? Ada ya. Itu kemarin itu. Selvina, kelompok berapa Selvina di sini? Kalau buat kelompok 5, itunya tugasnya apa tadi teh? Oh iya. Bentar ya. Kan sudah di-share juga ya medianya di Classroom itu. Bentar. Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Nah, ini kelompok 4 itu masalah 2 ini ya. Bagaimana sebagai programmer memberikan instruksi pada komputer yang notabene adalah mesin gitu. Itu masalahnya. Kira-kira solusinya seperti apa ya? Harus ada apa supaya Anda sebagai programmer itu bisa memberikan instruksi pada komputer yang notabene adalah mesin. Kalau sekarang breakout room udah keluar belum? Bapak tanya dulu. Ada ya? Oke, nggak apa-apa. Oke ya, waktu 5 menit sudah selesai ya. Stop dulu pekerjaan Anda. Bapak pengen tahu dulu ya. Hasil pekerjaan Anda. Coba dari kelompok 1, siapa yang mau memberikan solusi gitu ya. Kira-kira apa sih solusi yang harus dilakukan atau yang harus ada gitu ya untuk 2 orang ini agar bisa saling berkomunikasi. Kelompok 1 siapa? Ada kelompok 1 di sini? Ada nggak? M. Ilham? Halo M. Ilham? Halo, Kelompok berapa, Kasep? kelompok 3. Kelompok 3. Berarti solusi nomor 2 ya. Menurut Ilham aja deh, nggak apa-apa ya. Nggak usah deg-degan ya, kalem aja. Kita sama-sama belajar kok ya. Jadi solusi untuk masalah 2 ini apa? Anda sebagai programmer memberikan instruksi pada komputer yang notabene adalah mesin. Jadi harus ada apa di sini? Anda harus bisa apa sebagai programmer? So, kamu jawab aja ya. Nanti kan kita koreksi bareng-bareng. Bentar Pak, lagi mikir. OM Ilham satu kelompok sama siapa? Sama Ariel. Ariel. Waduh, Ariel ini ya Noah bukan? Iya. Oh, Ariel mic-nya nggak jalan. Selain Ariel, siapa lagi, Ham? Satu kelompok dengan siapa lagi? Pak. Bentar. Sama Iza. Ija. Mana Ija? Iza, Pak. Iya, mana orangnya? So, Oke. ada nggak di sini? Bentar. Oke. Ada Pak ini, Pak. Ada ya, sok Ija keluarkan masalahnya. Jangan bilang mic-nya nggak jalan lagi ya. Silakan saja komunikasikan ya hasil analisis Anda, diskusi Anda dengan kelompok ya, nggak usah takut-takut. Toh Bapak juga tidak akan menyalahkan. Gitu ya. Jadi pembelajaran kurikulum 2013 itu seperti ini ya. Anda mengemukakan masalah, nah nanti kalau ada kekurangan Bapak tambahkan gitu. Jadi bukan kayak SMP ya. Jadi biasakanlah SMK seperti ini. Oke. Kalau Randy, kelompok berapa Randy? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Berarti masalah 3 ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira solusinya apa untuk masalah 3? Ren, menurut kamu Ren? Dari ini habis diskusi dari grup, menurut solusinya menjalankan beta tester agar aplikasi bisa digunakan oleh user. Oke, kalau
user bukan user ya. Oh iya Pak. Iya, nggak apa-apa, bagus ya. Pak, Oke. saat Randy, tunjuk kelompok yang lain coba untuk mengumpulkan masalahnya, Ren. saya ingin menjawab Pak. Oh, sok, Ilham, silakan jawab, Ham. Solusi untuk masalah kedua, memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Kode bahasa biner ya, oke. Ya, Bapak, terima kasih ya. Nathan, jadi seperti ini ya proses pembelajaran abad 21 itu Anda mencari berbagai macam info. Nah, nanti Bapak akan coba memberikan penguatan ya, karena yang Anda cari itu kan belum tentu betul juga ya. Gak apa-apa, justru bagus dengan mencari itu ilmu Anda bertambah. Cuman tugas Bapak di sini kembali mengarahkan mana sih yang benar dan mana sih yang kurang tepat seperti itu ya. Ya, terima kasih ya untuk yang sudah mengutarakan hasil diskusi kelompoknya seperti itu. Apa pertama? Jadi untuk menjawab permasalahan tadi ya, Bapak kembali lagi dulu ke sini. Nah, di sini itu ada Sarukan, ada Sujiwo Tejo, dia orang yang berbeda bahasa, latar belakangnya beda. Nah, kira-kira apa sih yang dibutuhkan supaya mereka bisa berkomunikasi? Pernah jalan-jalan ke Borobudur, ke Jawa Tengah, itu kan banyak turis di sana ya. Nah, biasanya turis itu membawa orang Indonesia sebagai apa? Penerjemah. Translator. Translator ya. Sebagai penerjemah gitu. Jadi supaya mereka bisa bisa berkomunikasi dengan orang-orang pribumi di sini gitu. Nah, sama halnya dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu sebenarnya fungsinya sebagai penerjemah antara kita programmer ketika ingin memberikan instruksi kepada komputer. Itu tugas bahasa pemrograman ya. Nah, cuman ini analoginya Bapak analogikan dengan manusia dulu. Nah, kemudian untuk masalah yang kedua gitu ya, bagaimana sebagai programmer memberikan instruksi pada komputer yang notabene adalah mesin tadi ya, menggunakan bahasa pemrograman. Kalau pada komputer, kalau pada manusia menggunakan penerjemah, kalau pada komputer kita menggunakan bahasa pemrograman. Nah, untuk masalah yang ketiga, bagaimana program yang dibuat bisa langsung diaplikasikan oleh user ya tadi. Kita menuliskan kode program yang kita miliki, yang sebelumnya sudah dibuat ya, menggunakan algoritma, dituliskan menggunakan bahasa pemrograman, kemudian dikompil sehingga siap digunakan oleh user. Jadi bukan beta testing ya, itu nanti di tahap akhir seperti itu. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita lihat dulu tayangan ini ya. Poin 2 yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman ya? Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer ya. Jadi kalau Anda programmer itu Anda sebenarnya jadi bos ya, nyuruh-nyuruh komputer, "Hei komputer, coba hitung 5 tambah 5 gitu ya, berapa? Bagaimana buat programnya?" Itu Anda sebagai yang memerintah komputer. Kenapa? Karena Anda mengetahui gitu ya cara memerintahnya, Anda menguasai bahasa pemrogramannya. Kemudian fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Nah, di sini makanya sebelumnya harus dibuat dulu algoritma. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut adalah program atau aplikasi. Kemudian jenis-jenis bahasa pemrograman itu lumayan banyak ya. Ada Java gitu ya. Kemudian ada bahasa C, PHP, Python ya, C++ dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sampai saat ini? Ada nggak? Ayo, mau menanyakan sesuatu? Ayo. Ya, senyum saja ya. Oke. Kenapa? Kalau HTML itu gimana ya Pak? Nah, HTML bagus ya. HTML itu sebenarnya kalau pendapat pribadi Bapak itu bukan bahasa pemrograman. Ya. HTML itu kan kepanjangannya Hypertext Markup Language. Dia hanya bahasa pengantar untuk web saja.
Kalau bahasa pemrograman itu dia biasanya bisa melakukan berbagai operasi seperti operasi aritmatik dan lain sebagainya ya. Kalau HTML nggak bisa itu. Nah, biasanya PHP juga nanti akan dikombinasikan dengan HTML untuk pengantar di webnya gitu. Jadi HTML menurut Bapak sendiri bukan bahasa pemrograman ya. Bagus sekali pertanyaannya. Oh iya Pak. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya adalah tadi Anda sudah tahu ya, sebenarnya banyak bahasa pemrograman itu, cuman yang Bapak tampilkan tadi cuma 5 ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan menggunakan bahasa C. Apa bahasa C tadi? Bahasa C teh apa? Bahasa tua. Bahasa tua. Apanya yang tua umurnya? Bukan tua, tertua ya. Cuman dia Oh iya tertua. tua. Kalau tua itu kamu nyindir-nyindir Bapak nanti ya. Masih secara kelompok ya. Diskusikan dengan teman Anda. Ya, tadi Bapak sudah sebutkan sebagian ya. Kenapa menggunakan bahasa C dalam pembelajaran kita saat ini dan kedepannya, dan tuliskan hasilnya ke dalam LKPD. LKPD-nya sudah di-download kan ya? Sudah ya? Nah, untuk LKPD-nya kita lihat. Setelah Anda memahami mengenai bahasa pemrograman dan perangkat lunak bahasa pemrograman, Anda diminta berdiskusi dengan guru dan teman lainnya untuk membandingkan perangkat lunak bahasa pemrograman. Tuliskan hasil perbandingan tersebut pada tabel di bawah ini ya. Tadi ada C, ada Python, ada Java, ada PHP, ada C++. Nah, silakan Anda buka modul yang ada di Classroom atau Anda mencari di internet ya. Kemudian cari kelebihannya, cari kekurangannya apa, tuliskan di sini. Boleh menggunakan buku tulis juga boleh, silakan ya. Nah, sebelum saya lanjut ke poin D di LKPD ini ya, saya meminta Anda untuk diskusi terlebih dahulu dengan teman Anda mengenai tadi ya, alasan kenapa sih menggunakan bahasa C untuk pemrograman yang akan kita lakukan ke depannya. Boleh jawab, Pak? Boleh, silakan. Karena bahasa C merupakan bahasa yang cukup mudah dipahami untuk dasar pemrograman. Iya. Jadi Bapak ingatkan kembali ya, sebenarnya semua bahan untuk hari ini itu ada di Classroom Anda masing-masing. Jessia Amir. Ada Jessia Amir ya? Jangan ngelamun ya. Kamu Iya. Kadang nanti ada yang lewat kalau kamu ngelamun ya. Iya, Pak. Jadi menurut analisa Jessia nih, sebenarnya kalau bahasa yang bagus ya digunakan itu kira-kira apa sih, Jess? Selain C untuk pemrograman dasar ini? Lewat 1 menit ya untuk Anda berdiskusi dan menuliskan hasilnya ke LKPD. Nanti Bapak akan periksa LKPD Anda ya. Ingat, nanti di akhir itu silakan upload hasil LKPD-nya ke Classroom masing-masing. Jadi zaman sekarang itu lebih dimudahkan. Dulu Bapak ketika kuliah itu bikin program itu di Notepad ya. Di Notepad, di compile-nya di CMD. Tuh, pusing tuh. Kalau pakai IDE ini nanti kelihatan ketika program Anda error, dikasih tahu errornya di baris berapa ya, harus perbaikannya harus apa saja. Itu kelebihan dari IDE. Dan kelebihan lainnya itu program Anda bisa langsung dieksekusi sehingga menghasilkan bentuk jadi yang siap digunakan oleh user. Itu secara singkat mengenai IDE. Untuk pemrograman C sendiri IDE-nya banyak ya. Cuman yang umum dipakai itu ada 3. Ada NetBeans, ada Dev C++, ini yang akan kita gunakan, dan ada Eclipse. Kembali ya, berdiskusi lagi dengan teman-teman Anda. Coba cari referensi mengenai IDE untuk pemrograman C. Kemudian jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Dan tuliskan ke dalam LKPD ya. Tuliskan ke dalam LKPD ya. Nanti Bapak akan coba menanyakan beberapa kelompok
mengenai IDE yang ditemukan dari hasil diskusi dan pencarian Anda di sumber internet. Pak, Ya, kenapa? Siapa yang bertanya ini? Sebutkan nama ya. Ilham. Ilham. Kenapa, Ham? Menjawab. Ya, silakan, Ham. Coba Ilham cari ya, kira-kira IDE atau editor apa yang banyak digunakan orang ya untuk membuat program. Cuman tahu namanya aja, Pak, nggak tahu mukanya mah. Oh gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan tetap tatap muka ya. Oke, Gil. Kelompok berapa, Gil? Kelompok 6. Kelompok 6. Oke. Kalau kode blocks bisa, Pak? Kode blocks. Nah, Bapak baru dengar tuh. Coba aja dicoba, nggak apa-apa ya. Biasanya pakai Ya, Pak. Solaris juga bisa. Pak, kalau VS Code bisa nggak? Bisa ya. Atau pakai yang punya HP Android. Pakai CXS Android ada tuh ya. Jadi enaknya kenapa pakai ini bisa juga modding pakai Android. Cuman ya kelemahannya tadi karena keyboardnya itu virtual dan kecil jadi harus pelan-pelan gitu ya. Karena kalau bikin program satu huruf saja salah, kurang titik koma itu error nantinya. Nanti nih yaitu tentang IDE yang akan kita gunakan. Tadi kita menggunakan dev C++ ya. Kenapa dev C++? Salah satunya adalah karena dia ringan. Instalasi Bapak sudah download ya video upload tutorialnya di YouTube. Anda bisa buka link ini. Oke, dev C++. Kita masuk ke browser kita. Kemudian kita ketikkan dev C++, klik 2 kali. Ada ini, klik yes saja. Ini tampilan IDE Dev C++ ya. Jadi nanti di sini Anda akan membuat program Anda. Nah, untuk lebih memudahkan atau memahami tentang bagaimana sih cara membuat program bagi yang sudah mendownload, silahkan juga coba untuk mencobanya. Baik itu. Pak, mau tanya, Pak. Ya, kenapa? Kalau yang dari Google Classroom kan ada arsipnya itu. Di dalamnya ada DVD yang itu, Pak. Iya. Misalnya. Kalau yang dari baik. Classroom itu tidak usah diinstal ya, cukup diekstrak saja, Pak ya. Maka Bapak akan tampilkan saja video mengenai bagaimana sih cara mengoperasikan Dev C++. Mulai dari membuat program, menyimpan, sampai mengcompile program tersebut. Nah, ini videonya ya. Kita tonton bareng-bareng. Hasil dari codingan tadi itu nanti tampilan programnya kayak gini. Menampilkan tulisan SMKN 2 Balai Endah kan ya. Ketika Anda sudah mengcompile dan merunning itu nanti hasilnya ada 2 file ya. Satu latihan C++ ini berupa source code-nya, dan latihan .exe cara melakukan instalasi dan pengoperasian IDE Dev C++ yang akan Anda gunakan sampai 1 tahun ke depan. Program sederhana yang menampilkan biodata anggota kelompok Anda gitu. Kalau tadi kan hanya nampilin SMKN 2 Balai Endah saja ya. Kalau sekarang coba buat program menampilkan biodata kelompok Anda. Nanti di LKPD-nya ini tentu Anda harus masukkan dulu ya. Di LKPD-nya itu ada di poin terakhir gitu. Nah, tuliskan kode programnya di sini. Jadi bagi yang tidak punya laptop itu bisa ditulis secara manual aja pakai pensil. Kode programnya nanti Bapak lihat kelihatan kok ya itu programnya betul atau kurang tepat. Halo, Pak. Iya. Sudah buat program? Belum, Pak, ini baru mau. Speakernya Ya, Pak. lagi bikin program ya? Ya, Pak, ini lagi belajar, Pak, di usaha. Pakai apa aplikasinya? Pakai ini, Pak, di C++, Wah, Pak. siap, berarti nanti siap ditampilkan ya. Oke, mal benar kesananya ya. Coba dulu aja. Pak, punya saya include adio.h-nya error, Pak. Include apa? Include adio.h-nya. Adio.h, bukan adio konio ya.
Nggak apa-apa, sok. Coba dulu aja, nanti kita lihat bareng-bareng kok. Jadi nanti tetap ya, di LKPD itu Anda tuliskan saja coding programnya seperti apa, nanti dari situ, sorry, di sini ya di poin F, Bapak tahu gitu ya, Anda teh sudah paham atau masih bingung gitu ya. Dan karena nanti untuk belajar ngodingnya itu sebenarnya di pertemuan minggu depan. Kalau sekarang kan hanya melakukan instalasi perangkat lunaknya saja gitu ya, editornya aja. Tapi untuk belajar ngodingnya sebenarnya mulai dari minggu depan. Oke, tidak apa-apa ya. Untuk selanjutnya, Bapak ingin melihat ya evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Coba Anda buka link yang ada di kolom chat ya. Bapak bagikan linknya. Kemudian coba kerjakan link yang ada di sini, di kolom chat ini ya, link evaluasi. Waktunya 5 menit saja ya, nggak usah banyak-banyak. Bapak ingin tahu hasil pembelajaran kita hari ini sejauh mana Anda memahaminya. Enggak, ini linknya ya, langsung buka aja. Ya, astagfirullah. Sampai 14.23 ya. Tidak apa-apa karena nanti Bapak juga akan men-share kembali soal ini ya. Jadi Bapak ingin tahu dulu evaluasi hari ini untuk pelajaran yang kita pelajari. Nanti juga link ini Bapak share juga di Classroom ya. Jadi Anda bisa mengerjakannya juga nanti di sana.
Oke ya, sambil Anda mengerjakan evaluasi ya, nggak apa-apa, santai aja ya, karena nanti Bapak akan tutup evaluasinya sekitar jam 14.35 lah ya, karena 10 soal. Jadi Bapak akan memberikan refleksi dulu ya sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kita hari ini. Jadi kira-kira pelajaran kita hari ini teh sebenarnya pertama mengerti fungsi dari bahasa pemrograman. Kemudian ketika kita sudah mengetahui fungsi bahasa pemrograman, kita mencoba menginstal ya IDE atau tools atau editor pemrograman yang akan kita gunakan, yaitu bahasa C, dan coba melakukan pengoperasian dari IDE yang kita instalkan tadi untuk menguji apakah dev C++ yang kita gunakan sudah dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak gitu. Nah, dengan apa? Tadi dengan membuat program sederhana menampilkan tulisan SMKN 2 Bale Endah. Nah, jika sudah keluar ya tulisan SMKN 2 Bale Endah, ketika di running aman, tidak ada error dan keluar file ekstensi.exe-nya, berarti dev C++ Anda itu sudah siap digunakan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Sebenarnya itu yang ingin Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Kenapa ini penting? Karena nanti kedepannya kita selalu menggunakan dev C++ ya. Kita itu pembelajaran praktek, tidak lagi menulis di kertas atau di buku. Jadi kalau Anda tidak menggunakan editor dev C++ atau yang pakai Android, Anda akan bingung nanti kira-kira program Anda teh sudah betul atau belum, ada error atau tidak. Nah, maka dari itu silakan bagi yang belum mendownload, download ya. Mulai minggu depan kita akan belajar bagaimana sih membuat program menggunakan aplikasi dev C++. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai materi kita hari ini. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Ada. Kalau tidak ada, Bapak yang nanya berarti ya. Oke, Salsabila ada hadir Salsabila? Halo, Salsabila ada nggak? Ada Bapak. Ada. Nah, kira-kira apa sih yang barusan kita pelajari, Salsabila? Coba apa ya? Utarakan. Apa saja yang baru kita pelajari? Ini dari tadi develop tadi. Kenapa Salsabila? Sorry. Jaringannya oleh jadi nggak jelas Bapak. Oh, nggak jelas. Oke, nggak apa-apa. Jihad, ada Jihad di sini? Ada nggak Jihad di sini? Ya, Pak. Ya, menurut Jihad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dari tadi teh Bapak ngomong terus ya, kamu juga dari tadi ngerjain, nyari searching di internet. Kira-kira belajar apa saja selama ini dari tadi ya, dari mulai jam 1 sampai sekarang gitu. Belajar membuat program. Membuat program, terus? Ya. Apa sih, memahami bahasa program tentang bahasa C, bahasa
Oke, nggak apa-apa ya. Nah, itu ya. Memang salah satu kelemahan daring ini seperti ini ya. Jadi Iya, Pak. ada miskomunikasi dan sebagainya, nggak apa-apa. Makanya Bapak lengkapi semua bahan untuk pembelajaran kita itu di classroom yang Anda miliki. Jadi silakan pelajari lagi ya, modulnya sudah Bapak berikan di sana, ada bahan ajarnya ada, medianya ada. Jadi silakan buka-buka lagi bagi yang kurang paham, kemudian coba deh. Ya, coba buat program sederhana seperti yang ditugaskan tadi. Dari situ insya Allah Anda akan mengerti loh ya makna dari pembelajaran kita hari ini. Oke ya. Kalau tidak Amin. ada lagi yang ditanyakan, karena sudah 2:30 ya, pasti Anda juga sudah pada lapar ya, Bapak juga lapar sama ya. Harus menjaga Iya, Pak. imun ya selama pandemi ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya. Amin. Untuk Amin. Bapak akhir. Amin, Pak. Ya. Bapak akhir pertemuan minggu ini ya. Nanti Baik, Pak. Allah kedepannya akan ada lagi seperti ini untuk melihat sejauh mana Anda memahami pelajaran pemrograman dasar ya. Jadi Bapak tidak mau seperti tahun kemarin gitu ya, ngeblank, benar-benar ngeblank kalau boleh Bapak jujur. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Ini berarti Anda sudah hebat, sudah bisa masuk ke Zoom. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup dari sini ya. Ya, Pak. Ya. Recording stopped.